Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita Bang, Lucky Arsaka. Gimana kabarnya Bang? Tetangga masih sering nawar harga Bang? Kalau masih ya nggak apa-apa lah Bang ya. Oke, kali ini kita kedatangan servisan HP Vivo Y20 Bang. Jadi untuk HP ini kendalanya hanya nggak bisa disentuh Bang ya. Untuk kondisi layarnya masih aman. Jadi ini customernya bawa LCD sendiri. Jadi kita hanya memasangkan saja Bang. Oke, untuk langkah pembongkarannya Bang-abang bisa lepaskan slot SIM. Kalau udah lanjut kita bongkar bagian backdoornya Bang, atau penutup bagian belakang Bang ya. Nah, untuk alat yang saya pakai abang-abang bisa cari di online tuh Bang, alat pencongkel LCD Bang. Nah, ini karena gampang nih Bang ya, lemnya udah nggak rapat lagi, jadi ini gampang untuk bukanya Bang. Kalau seandainya susah nih abang-abang bisa pakai bantuan thinner tuh atau alkohol, itu bisa Bang, supaya lemnya itu lunak Bang ya. Kalau udah kebuka kayak gini abang-abang bisa lepasin bautnya satu persatu Bang. Jadi ini bautnya yang dilepas itu atas sama bawah itu dilepas semua Bang ya. Untuk pembongkaran baut kita percepat aja Bang ya, karena untuk pembongkaran ini saya rasa tidak perlu ditutorialkan Bang. Nah, kalau bagian atas udah, kita lanjut ke bagian bawah Bang. Nah, ini sama aja dibongkar bautnya satu persatu, tidak ada baut yang tersembunyi Bang, jadi dibongkar aja semuanya Bang ya. Nah, setelah bautnya kita bongkar semua Bang, lanjut kita bongkar bagian penutup mesin ya Bang ya. Nah, untuk pembongkarannya Bang bisa cari sela dari bagian slot SIM tadi Bang. Jadi kalau bongkar dari situ itu lebih gampang cari selanya Bang. Nah, jadi saya itu biasanya pakai kuku aja bisa Bang ya, tapi ini terlalu keras Bang, jadi saya pakai alat bantu nih, obeng min. Nah, ini udah mulai kebuka Bang ya, tinggal diurut aja tuh. Diusahakan Bang kalau pakai obeng min jangan dicongkel Bang ya, supaya tidak merusak bagian yang lain Bang. Jadi cukup digeser aja kalau udah ketemu selanya Bang. Nah, itu bagian yang saya lepas itu fingerprintnya Bang ya. Itu seharusnya dilepas dari awal tadi Bang, tapi nggak apa-apa lah Bang, jangan sampai kelupaan aja Bang ya. Nah, kalau udah kebuka abang-abang bisa lepasin baut yang di bagian samping kamera Bang. Itu bautnya kecil Bang ya. Nah, itu untuk penutup mesinnya Bang. Lanjut kita lepasin bagian soket baterai Bang ya. Kalau udah, baterainya juga kita lepasin. Oh iya Bang, kalau seandainya susah Bang lepas baterainya, abang-abang bisa tambahin thinner Bang ya, kayak di awal tadi Bang. Kalau udah, abang-abang bisa lepasin plastik pembatas tadi Bang ya, pembatas baterai Bang, atau lemnya Bang ya, untuk melepaskan soket LCD Bang. Nah, ini kita lanjut untuk pembongkaran LCD nya Bang. Nah, jadi untuk pembongkaran LCD ini karena ini susah, jadi saya tambahin alkohol Bang ya. Jadi kalau abang-abang ada yang lain atau thinner itu bisa Bang. Tapi ini karena LCD-nya mau saya gunakan lagi Bang ya, masih mau saya manfaatkan. Jadi untuk pencongkelan sedikit lebih hati-hati Bang. Jadi untuk cairannya itu cukup di alatnya aja Bang ya yang dipakai, nggak perlu ditetesin ke layarnya Bang, cukup di alatnya aja Bang.
Nah ini udah mau kebuka, selanya udah ketemu. Nah diusahakan untuk pencongkelan itu sampai ke bagian LCD bang ya, kalau seandainya LCD-nya masih mau dimanfaatkan bang. Jadi kalau seandainya enggak ya abang-abang bisa langsung congkel aja bang. Nah ini udah ketemu sela bang ya, jadi udah mulai gampang ini untuk pembongkarannya. Nah ini udah kebuka bang ya. Nah ini penampakan LCD yang lamanya bang. Jadi untuk LCD yang lama ini ditambahin plastik nih sama teknisi sebelumnya bang ya. Nggak tahu itu fungsinya untuk apa. Nah kalau udah kebuka, abang-abang bisa bersihin bagian frame-nya bang. Jadi kita bersihin bagian lem-lemnya bang. Untuk pembersihan ini diusahakan sebersih mungkin bang ya. Jadi kalau mau pakai alat bantu nih kayak obeng min itu bisa bang. Diusahakan sebersih mungkin bang ya, supaya nanti ketika pemasangan itu nggak ada LCD yang nggak rata bang. Jadi harus rata bang. Nah ini saya gunain tisu nih bang, supaya lemnya itu nempel di tisu. Jadi untuk pencongkelan lemnya itu lebih gampang bang. Nah ini udah selesai, tuh saya bersihin tuh sisa-sisa lemnya. Lanjut kita gunain LCD yang baru bang. Nah ini salah bang ya. Nah ini LCD yang barunya bang. Nah ini LCD nya customer sendiri yang beli bang ya. Tapi sebelumnya dia udah tanya tuh ke saya LCD apa yang bagus. Jadi saya saranin pakai merek OG bang. Jadi kalau abang-abang mau pakai merek yang saya pasang ini ya nggak apa-apa bang. Untuk pengalaman saya tuh jarang sekali bang ya ada masalah. Jadi kalau abang-abang mau pakai merek ini ya aman-aman aja bang. Atau mau pakai merek lain yang abang-abang rasa aman ya pakai aja bang ya. Nanti kita lihat nih kualitas dari LCD ini bang. Nah ini kita pasang lagi baterainya bang ya untuk pengetesan LCD bang. Terus kita hidupin HP-nya. Kita tunggu dulu. Nah ini udah hidup HP-nya bang ya. Jadi kita akan melakukan pengecekan bang. Nah untuk passwordnya ini saya nggak tahu bang. Jadi kita cek seadanya aja bang ya. Jadi kalau seandainya abang-abang tahu password atau sebelumnya udah dipinta, itu bisa cek secara menyeluruh bang. Nah untuk pengecekan yang saya lakukan ini ya sederhana aja bang ya. Dites 2 jari,
dites LCD-nya full, digeser-geser aja bang, dari atas ke bawah sampai seluruh layar itu tersentuh bang. Nah, jadi ini saya tes menggunakan 2 jari bang ya, untuk tambahan aja nih bang sebagai pengalaman. Ada sebagian LCD itu yang merek-merek KW kayak gini bang, ada yang sebagian itu nggak bisa disentuh pakai 2 jari bang, jadi hanya 1 jari bang. Sebenarnya kalau hanya untuk scroll TikTok itu nggak masalah bang ya, tapi kalau untuk bermain game itu masalah besar bang. Jadi kita usahakan pengecekannya semaksimal mungkin bang ya. Nah, untuk baterainya itu nggak kita lepas lagi, langsung kita rakit aja HP-nya bang ya. Jangan lupa untuk baut yang kecil yang di samping kamera itu jangan lupa dipasang bang. Nah, ini kita pasang lagi bagian penutup mesinnya. Kita rapetin. Kalau udah rapet, kita tinggal pasang bautnya bang. Oh iya bang, jadi untuk fingerprintnya jangan lupa untuk dipasang bang. Nah, ini bautnya kita pasang bang ya. Nah, ini untuk taman aja bang. Kalau seandainya bautnya itu kurang, abang-abang bisa dahulukan bagian yang ada soketnya bang. Kalau bagian yang ada soket udah terpasang semua, baru abang-abang silang bang bautnya bang ya. Nah, ini bautnya udah kita pasang semua, tinggal dikencengin. Oh iya bang, itu ada plat itu untuk penutup bagian LCD sama fingerprint tadi bang ya, jangan lupa untuk dipasang bang. Nah, kalau udah ini backdoornya udah kita pasang, lanjut kita ke bagian pengeleman bang. Nah, itu yang saya lepas itu lem untuk fleksibel bang ya. Kalau yang warna biru yang di LCD itu bang, kalau mau abang-abang lepas itu nggak apa-apa bang. Kalau nggak mau dilepas itu juga nggak apa-apa bang ya. Tapi saran aja nih bang, jadi waktu pengetesan kalau mau abang lepas itu lepas di waktu pengetesan aja bang ya. Jangan pas waktu mau ngelem itu baru abang lepas bang. Karena sebagian LCD ada yang dilepas itu error, ada yang nggak dilepas itu nggak kenapa-kenapa bang. Jadi saran saya untuk pelepasan yang warna biru itu waktu pengecekan LCD bang. Nah, untuk pengeleman jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis bang ya. Hindarin bagian speaker yang bagian atas sama sensornya dilem tipis saja bang ya. Jangan terlalu tebal bang, supaya sensornya itu nggak keganggu bang. Kalau udah tinggal abang rapetin sama dibersihin bang ya, sisa-sisa lemnya, supaya waktu lemnya udah kering itu gampang bang untuk bersihin sisanya bang. Nah, untuk penjepit LCD yang kayak gini abang-abang bisa cari di online bang, itu banyak bang ya. Tapi kalau seandainya nggak ada, abang-abang bisa pakai karet aja bang ya. Ini juga saya pakai karet bang, karena saya hanya punya 2 bang. Jadi kalau pakai karet, kalau seandainya LCD-nya kayak yang saya nih, itu kan presisi tuh. Jadi karetnya nggak usah terlalu banyak bang. Itu LCD-nya udah masuk ke frame semua, jadi udah aman tuh bang. Jadi hanya bantuan untuk merapatkan LCD-nya bang. Nah, kalau seandainya pakai karet, abang-abang bisa kasih di atas 2, di bawah 2, di tengah 1 bang. Dari atas ke bawah itu 1 bang.
Nah, ini HP-nya udah selesai, jadi saya harap videonya bisa membantu abang-abang yang di rumah untuk bongkar sendiri, Bang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.